Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian sehat dan bahagia selalu ya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang komponen, interaksi, dan aliran energi dalam suatu ekosistem. Agar tidak membosankan, Ibu akan mengajak kalian jalan-jalan ke suatu ekosistem. Cus, langsung kita ke TKP. Kling! Kita ada di mana anak-anak? Yaps, betul sekali. Kita ada di hutan. Tapi sebelum kita menjelajah lebih lanjut hutan ini, Ibu akan memberikan sedikit pengantar kepada kalian. Dalam mempelajari ekosistem, kita akan mengenal istilah ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tak hidup di dalam suatu ekosistem. Sedangkan ekosistem merupakan suatu sistem di mana terjadi hubungan atau interaksi saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik yang berupa makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Masuk pada materi yang pertama, yaitu komponen ekosistem. Komponen ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimiawi yang terdapat pada suatu ekosistem sebagai medium untuk berlangsungnya suatu kehidupan, seperti udara, air, tanah, sinar matahari, dan lain-lain. Sedangkan komponen biotik merupakan komponen hidup yang meliputi seluruh makhluk hidup di bumi, seperti bakteri, jamur, ganggang, lumut, tumbuhan, hewan, manusia, dan lain-lain. Berdasarkan fungsinya, komponen biotik terbagi menjadi produsen atau organisme autotrof, konsumen atau organisme heterotrof, dan dekomposer atau pengurai, di mana konsumen terbagi lagi menjadi tiga, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Masuk ke materi yang kedua, yaitu interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi antar komponen ekosistem terbagi menjadi netralisme, kompetisi, simbiosis, amensalisme, predasi, dan protokooperasi. Masuk pada interaksi yang pertama, yaitu netralisme, merupakan interaksi antara dua atau lebih spesies yang tidak saling mempengaruhi. Terjadi antara spesies yang memiliki kebutuhan berbeda. Contohnya yaitu kucing dan rusa. Yang kedua, kompetisi atau persaingan, merupakan interaksi antara dua atau lebih spesies yang saling menghalangi. Terjadi pada organisme yang memiliki niche yang sama. Niche atau relung merupakan posisi suatu organisme dalam ekosistem dan peranan fungsionalnya. Semakin besar kesamaan niche-nya, maka semakin intensif persaingannya. Kompetisi terbagi menjadi dua, yaitu kompetisi intraspesifik dan kompetisi interspesifik. Kompetisi intraspesifik merupakan persaingan antar organisme yang memiliki spesies yang sama. Contohnya yaitu rusa jantan yang saling berebut makanan. Kompetisi interspesifik merupakan persaingan antara organisme yang berbeda spesies. Contohnya yaitu hubungan antara kambing dan rusa yang berebut makanan. Yang ketiga yaitu simbiosis, merupakan hubungan atau interaksi antara dua organisme yang berbeda jenis. Simbiosis ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan interaksi antara dua atau lebih spesies yang saling menguntungkan dan merupakan suatu keharusan. Contohnya yaitu hubungan antara bunga dan kupu-kupu. Simbiosis komensalisme merupakan interaksi antara dua atau lebih spesies yang mana salah satu pihak untung sedangkan pihak lain tidak terpengaruhi. Contohnya yaitu bunga anggrek dengan inangnya.
Simbiosis parasitisme merupakan interaksi antara dua spesies atau lebih yang mana salah satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan. Contohnya yaitu hubungan antara ulat dan tanaman. Jenis interaksi yang keempat yaitu amensalisme, merupakan interaksi antara dua spesies atau lebih yang berakibat salah satu pihak dirugikan, sedangkan pihak lainnya tidak terpengaruhi, atau tidak untung dan tidak rugi. Pada banyak kasus, interaksi ini disebabkan fenomena alelopati. Alelopati merupakan keadaan di mana suatu organisme menghasilkan zat kimia yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme lain di sekitarnya. Contohnya yaitu pada tanaman Nerium oleander yang menghasilkan zat yang bernama oleandrin yang dapat mematikan manusia. Interaksi yang kelima yaitu predasi, merupakan interaksi antara predator dan mangsanya. Contohnya yaitu hubungan antara kambing dan singa. Interaksi yang keenam yaitu protokooperasi, merupakan interaksi antara dua spesies atau lebih yang saling menguntungkan. Akan tetapi, hubungan yang terjadi bukan suatu keharusan. Contohnya yaitu hubungan antara kerbau dan burung jalak, di mana jalak memakan kutu kerbau, yang mana kutu kerbau bukan makanan pokok dari jalak. Dan kedua hewan tersebut masih dapat hidup tanpa harus saling berinteraksi. Materi selanjutnya adalah aliran energi dalam ekosistem. Aliran energi dalam ekosistem dapat terjadi melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan jalur transfer energi dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Herbivore akan mendapatkan energi dari memakan tanaman. Saat herbivore dimangsa karnivor, energi akan berpindah dan begitu seterusnya. Berdasarkan tipe produsen yang menduduki tingkatan trofik pertama, rantai makanan terbagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama rantai makanan berumput dengan tumbuhan hijau yang menduduki tingkatan trofik pertama, sedangkan yang kedua rantai makanan detritus dengan serpihan organisme atau sampah yang menduduki tingkatan trofik pertama. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Semakin kompleks suatu jaring-jaring makanan, maka semakin tinggi tingkat kestabilan suatu ekosistem. Untuk lebih jelasnya, mari kita amati hutan ini. Di hutan ini, kita dapat menemukan berbagai komponen penyusun ekosistem. Komponen penyusun ekosistem yang dapat kita temui diantaranya komponen abiotik, yang terdiri dari cahaya matahari, udara, tanah, air, dan lain-lain. Sedangkan komponen biotiknya diantaranya ada tanaman hijau, kelinci, ular, ulat, burung, kambing, elang, singa, dan beberapa hewan lainnya yang dapat kita temukan di hutan ini. Dari komponen-komponen penyusun hutan yang terdiri dari komponen abiotik dan komponen biotik, di mana komponen abiotik menyokong adanya komponen biotik, terjadi suatu aliran energi. Energi akan berpindah dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik selanjutnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Energi tidak seluruhnya berpindah, akan tetapi kebanyakan energi akan berkurang dan habis keluar ke lingkungan dalam bentuk panas. Dari berbagai macam makhluk hidup yang telah kita amati di ekosistem hutan ini, dapat terbentuk suatu kemungkinan rantai makanan. Rantai makanan tersebut diantaranya tanaman dimakan kelinci, kelinci dimakan ular,
ular dimakan elang, elang dimakan singa. Lalu terbentuk kemungkinan pula tanaman dimakan ulat, ulat dimakan burung, burung dimakan ular, ular dimakan elang, elang dimakan singa. Lalu muncul kemungkinan lain, yaitu tanaman dimakan kambing, kambing dimakan serigala, serigala dimakan singa, dan masih banyak lagi kemungkinan rantai makanan yang dapat terbentuk di ekosistem hutan ini. Dan perlu diketahui pula, gabungan dari berbagai macam kemungkinan rantai makanan yang terbentuk di hutan ini, maka itu akan membentuk yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Baik, sudah cukup ya jalan-jalannya. Semoga kalian semakin paham. Tetap semangat, sehat, dan bahagia selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.